Shalom semua, selamat datang di Virtual Misa KKI Atlanta di hari Minggu biasa yang ke-18. Romo pada siang hari ini adalah Romo Matius Rowe dari SPD, dari Tekni Chicago, dan juga dibantu dengan Deacon Antonius Panca dan petugas misa di Ola pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Marilah kita menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 324. Nomor 324, Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur, kurban pujian. Di ufuk langit, surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu biasa yang ke-18 ini, bacaan-bacaan suci mengingatkan kita akan belas kasihan Tuhan, anugerah belas kasih dan cinta Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita. Tuhan tidak melihat berapa besar atau kecil, berapa penting, insignifikannya hidup kita, apa yang bisa kita berikan. Karena anugerah Tuhan, Tuhan dapat menjadikan segala sesuatu bisa terjadi, mungkin terjadi. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita melihat ke dalam diri kita. Mungkin dalam keseharian hidup kita masih ragu untuk membuka diri, menerima rahmat Tuhan, dan menjadikan rahmat cinta kasih Tuhan itu bagi sesama. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau penuh belas kasih terhadap mereka yang lapar dan miskin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau berdoa atas 5 roti dan 2 ikan untuk dibagi kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberikan sabdamu, bahkan tubuh darahmu sebagai rezeki rohani. Tuhan, kasihanilah
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai, Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami Kami menyembah Dikau, menyembah Dikau. Kami kami memuliakan bersukung Dikau. Dikau, Kami bersyukur kepadamu, karena karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Ya Tuhan Tuhan Allah, Allah, Raja Raja Surgawi, Surgawi, Allah Allah Bapa Bapa yang Maha Kuasa. Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Ya Tuhan Allah, Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kasihanilah kami. kami. Engkau yang Engkau menghapus dosa dunia, dunia, kabulkanlah doa doa kami. kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan Kau beri anugerah, dan yang lapar Kau beri makan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini dengan berani berbagi kepada sesama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengikuti bacaan-bacaan suci hari ini. Bacaan pertama. Terimalah dan makanlah. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu harus membelanjakan untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah sedapnya Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang,
panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Bacaan kedua. Tidak ada suatu makhluk pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala sesuatu makhluk lain yang manapun tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, 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 haleluya. Romo, mohon dekat. Semoga roh Tuhan turun atasmu untuk mewartakan kabar sukacita Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi.
Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dari hari sampai mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil kelima roti dan kedua ikan itu, dan sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang bisa dikumpulkan ada 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kadang-kadang sabdamu ya Semoga dengan pewartaan Injil ini dosa-dosa kita diluputkan. Amin. Saya yakin dari kebanyakan kita, kalau tidak semua kita pernah mengalami hal ini. Kita seolah-olah tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai sesuatu yang bisa kita persembahkan dalam hidup. Atau kita kadang berpikir kita tidak bisa memberi dampak yang besar dari apa yang kita lakukan dalam hidup. Tetapi kita juga terkadang mungkin bermimpi untuk menjadi seseorang yang penting dengan pengaruh yang besar untuk melakukan hal-hal yang besar. Tetapi faktanya bahwa kita dapat melakukan hal-hal yang besar walaupun dengan sedikit, dengan insignificant yang kita miliki. Itu yang sepertinya dialami para murid Yesus ketika Yesus meminta mereka untuk memberi makan begitu banyak orang pada hari itu. Injil hari ini mengungkapkan bahwa Allah dapat mengambil sesuatu yang sekecil apapun. 5 roti dan 2 ikan. Dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berlimpah. Makanan yang berlimpah untuk memberi makan puluhan ribu orang. Bahkan masih tersisa. Kisah Injil hari ini bukan hanya fokus tentang mujizat dengan tujuan menyediakan makanan yang diperlukan untuk banyak orang yang datang untuk mendengarkan Yesus di tempat yang sepi. Tetapi hal ini merupakan satu bukti
bahwa Allah, kuasa Allah itu, rahmat yang Tuhan berikan kepada kita itu dapat mengubah hidup kita, dapat mengubah, dapat transformasi anugerah dan rahmat yang sudah kita terima dan menjadi sesuatu yang penting, yang berguna bagi sesama, bagi hidup kita. Ini adalah contoh dari anugerah Allah yang sedang bekerja di dalam hidup kita. Bahwa melalui kasih karunia Allah, seperti yang dikatakan Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi, kadang sekecil 2 ikan dan 5 roti dapat mengubah sesuatu yang tampaknya mustahil untuk bisa terjadi menjadi sesuatu yang mungkin. Nah, di sini motivasi dan tujuannya bukannya untuk menentukan apa yang kita ingin supaya Allah lakukan dengan persembahan kita. Melainkan tujuannya adalah supaya kita membuat persembahan itu dari semua yang kita miliki, apapun itu. Dan mempercayai bahwa Tuhan bisa merubahnya untuk menjadi yang berlimpah, untuk menjadi yang signifikan. Terkadang seperti yang saya katakan pada awal bahwa kita merasa apa yang kita miliki, persembahan diri kita itu tampaknya kecil sekali. Mungkin sepertinya apa yang kita miliki tidak akan bermanfaat. Misalnya mempersembahkan kepada Tuhan apa yang kita lakukan setiap hari di dalam rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak keluarga, sebagai anak-anak. Semuanya itu mungkin tampaknya tidak menghasilkan dan tidak kelihatan buahnya. Apa yang bisa Tuhan lakukan dengan semua yang kita persembahkan itu? Pertanyaan yang sama bisa ditanyakan oleh mereka yang memiliki berlimpah. Tetapi lihat apa yang Yesus lakukan dengan mereka. Apa yang Yesus lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menerima persembahan mereka dan terjadi suatu transformasi yang dahsyat. Menjadi suatu mujizat ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini mau mengajak kita bahwa kita setiap hari harusnya percaya bahwa semua yang kita miliki, yang kita gunakan untuk menyatakan cinta Tuhan di dalam hidup kita, entah itu berapa besar atau kecilnya, akan digunakan Allah demi kemuliaannya dan demi kebaikan hidup kita. Meskipun kita mungkin tidak melihat buah yang baik seperti apa yang dialami dalam bacaan Injil hari ini, bahwa kita yakin bahwa buah yang baik akan kita petik, akan berlimpah. Saya mengajak kita semua pada hari ini mungkin mengingat kembali dalam minggu yang akan datang ini, setiap pengorbanan kita yang sekecil apapun yang kita lakukan. Setiap tindakan kasih, walaupun itu sekecil apapun. Sikap pengampunan kita, walaupun itu tidak dianggap. Tindakan pelayanan yang kelihatannya biasa-biasa saja. Hal-hal ini memiliki nilai yang luhur, nilai ilahi. Karena mencerminkan kasih Tuhan, anugerah dan belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Persembahkan semuanya itu hari ini kepada Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan akan membuat transformasi dalam hidup kita, menjadikan yang sekecil apapun menjadi besar dan ilahi.
Saudara-saudari, menanggapi sabda Tuhan hari ini, marilah kita memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Marilah kita panjatkan doa ke hadapan Bapa, semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang dalam kesusahan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja memuaskan kelaparan umat akan cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan, dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Tuhan, semoga gereja menolong semua orang di mana saja berada, untuk menyadari serta mengungkapkan aspirasi mereka yang terdalam, dan semoga gereja memperkaya mereka dengan nilai-nilai Injil yang lebih luhur. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin politik di dunia, bagi para ilmuwan dan ekonom, ya Tuhan, semoga para pemimpin dan para ahli bekerja sama dengan tidak kenal pamrih untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia, serta untuk menolong bangsa-bangsa yang lapar, bukan hanya dengan bantuan makanan, melainkan dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan sendirian, bagi para cacat dan mereka yang patah semangat, bagi mereka yang lapar akan cinta kasih dan penghargaan. Ya Tuhan, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Tuhan, semoga kami tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kami, tetapi membiarkan diri kami tetap lapar akan harta yang lebih utama, yaitu sabda Allah serta Ekaristi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang terdampak wabah Corona 19 ini, semoga mereka Kau beri kesembuhan dan kekuatan. Dan bagi mereka yang meninggal karena akibat pandemi ini, Kau beri mereka tempat di kerajaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga bagi anak-anak kami yang minggu ini mempersiapkan untuk kembali sekolah, semoga mereka mempunyai semangat belajar dan juga kepedulian akan pendidikan mereka. Bagi para petugas sekolah dan guru-guru, semoga mereka juga mempunyai semangat untuk mengajar anak-anak kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami dan pengantara kami. Amin. Marilah kita nyanyikan lagu persembahan. Kami unjukkan, kami sembahkan dari puji syukur nomor 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa Tuhan Maha Kuasa. Semoga persembahan ini pada kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan korban putra-Mu, sehingga menjadi tanda kelimpahan rezeki dari surga, demi kehidupan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus putra-Mu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa. Supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri putra-Mu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu, dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru. Kudus. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa.
kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah engkau di surga. Berkat yang terpujilah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup-uskup kami Gregory, Joel, dan Ned, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, dan akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Damai Kristus. Salam damai, salam damai. Salam damai. Salam damai semua yang di luar kota dan di luar negeri dan di luar angkasa. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Untuk yang di rumah yang tidak bisa menerima sakramen, marilah bersama kita mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku rindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan biarkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu komuni dari puji syukur nomor 428. Tuhan Kau satukan kami, bait 1 dan 2. Tuhan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini
kami pun bersaudaralah. Pesta kau selenggarakan, kau sebarkan undangan, yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Dikau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan kami pun bersama-sama. Kalau Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti kami pun Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam rupa rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Kami mohon semoga kerelaan-Mu untuk berbagi hidup ini menggerakkan kami untuk berani mengorbankan diri demi terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat kami, seraya mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat siang semuanya. Romo minta izin untuk beberapa pengumuman. Hari ini KKI mengadakan misa pertama yang di mana kita mengundang beberapa keluarga dari petugas. Dan ternyata hasilnya tidak mengecewakan. Kita, mungkin saya putar sebentar ya. Oh. Udah kok. Iya. Setup ada 6 baris, satu baris ada 5, dan hari ini semuanya sold out. Jadi 5 baris semuanya keisi. Jadi semoga minggu depan kita mulai membuka untuk umum.
Dan nanti akan ada di Facebook, di WhatsApp group akan ada tata cara untuk bagaimana pendaftarannya. Moga-moga minggu depan juga banyak yang mau datang ke Misa KKI. Dan apabila tempatnya sudah tidak tersedia, mohon bersabar dan nanti para petugas KKI akan merencanakan bagaimana baiknya. Mungkin digilir atau mungkin bisa ditambah sedikit kapasitas dari Moylan Hall. Jadi tunggu berita lebih lanjut di WhatsApp group di Facebook KKI. Dan tata cara untuk datang ke misa kita mengikuti pedoman dari OLE. Jadi yang pertama yang pasti semua yang datang ke misa KKI harus menggunakan mask selama misa berlangsung. Kecuali petugas yang membaca di depan IM. Dan yang kedua, bagi yang sakit mempunyai demam, jangan gejala COVID, jangan datang ke gereja. Dan juga di OLA tersedia hand sanitizer dan wipes. Jadi bagi yang datang bisa memakai hand sanitizer dulu mencuci tangan di restroom. Untuk jelasnya nanti tata cara misa akan diumumkan lewat Facebook dan WhatsApp group. Yang kedua, terima kasih Romo Matius yang telah memimpin misa hari ini dan dengan tidak pernah lelah melayani misa KKI setiap mungkin dua kali seminggu Romo Matius. Jadi terima kasih Romo Matius dan mungkin nanti suatu saat kita bisa bertemu kembali. Ada pengumuman tambahan dari Deacon? Kita sebentar lagi mempersiapkan untuk penyemayanan abu dari Teddy Williams di Columbarium di Ola, di depan gereja. Jadi sebentar lagi kita akan mempersiapkan untuk prosesi upacaranya. Dan bagi yang mau mengikuti secara live stream, silakan tetap tinggal di Zoom ini. Dan bagi yang tidak bisa setelah nanti mungkin Yusiko foto-foto bisa leave ya, bisa meninggalkan Zoom ini. Aku nggak ke kamera kamu. Oke, jadi sementara sampai saat ini terima kasih dan atas kehadirannya di misa ini, dan saya nggak tahu siapa aja yang hadir di virtual, cuman kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah mengikuti misa kami. Dan juga bagi yang hadir, terima kasih. Children, thank you for being here. I hope this is the first step that we will bring you back to church and to receive communion. May the body of Christ will strengthen your coming days, especially for the school and facing all that's out there. Okay, and thank you for treating, even though it's strange that you are sitting there and looking at the TV for Romo to celebrate the Eucharist, but I'd like you to, and I appreciate that you treat it as a real mass because Jesus' real presence here. Okay? Sekali lagi terima kasih dan selamat berhari Minggu. Amin. Yoshiko atau Romo. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga semua rencana, karya, dan hidup kita dalam minggu yang akan datang ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai, pulanglah dalam damai Kristus dan kita diutus. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan lagu penutup, Aku Dengar Bisikan Suaramu dari Puji Syukur nomor 695, bait 1 dan 2.
Aku dengar bisikan suara menggema lembut di dalam batinku. Engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitamu, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Ini aku serahkan tugas, supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Thank you semuanya. Mari kita berfoto bersama. Keluarin ya kameranya. Tante Rina tuh ada kembarannya Rina juga. Tante Rina dari mana? Kamu mau satu keluarga? Tante di unmute, nggak denger. Kita dari Chicago. Oh, Chicago. Oh, itu Maria Louise itu juga namanya Rina. Makanya tadi dia tanya, ada yang namanya Rina juga ya? Apa? Rina ini ya? Rina Bongsu atau Rina Hai Romo. Kusnoto? Rina Kusnoto. Oh, hai. Halo Romo. Iya, di sini ada Suster Lucia juga Romo, Suster Lucia dari Indonesia. Nggak tahu ada susternya enggak? Iya. Ada susternya, iya. Kita lihat. Iya. Ayo, udah. Udah ready belum? Yusiko. Ya itu Ola belum ready tuh, masih jalan-jalan. Iya, Soalnya background-nya keluar. Kamu agak sini sedikit. Oke, lihat sini ya, semuanya kamera. 1, 2, 3, senyum. Tunggu sebentar. Sabar. Kamu mau dipoto nggak? Kamu nggak akan dapat, itu nggak masuk kamu. Nggak dapat? Kamu nggak masuk, kamu nggak sebelah ibu-ibu. Oke, sekali lagi biar Philip masuk ya. Philip Oke. maunya di ibu-ibu aja. 1, 2, smile. Thank you. Bentar. Om Panca sama Om Diki aku foto dulu untuk fotonya siapa? Teddy. Tadi nggak kelihatan soalnya pakai virtual background. Sekarang senyum ya. Nggak perlu senyum, Deng. 1, 2, 3. Oke. Udah. Udah. Ini. Thank you all. Thank you Romo. Thank you semuanya. Thank you Romo. Thank you. Ini ada penyemayaman abu. Kalau yang mau stay, stay. Kalau yang mau leave, silahkan. Thank you Romo. Thank you. Oke, Om Panca silakan. Thank you, Mo. See you all in 2 weeks. Yeah. Thank you, Romo. Yeah, nice. In the back. Hai Suster Lucy, apa kabar? Di mute, Suster. Apa kabar, Suster? Sehat? Ya. Iya. Sibuk, Suster?
biasalah dengan anak-anak kecil di Oh panti iya. Poncel, jadi Oh panti iya. asuhan. Iya, sehat-sehat suster ya. Iya. Tadi Romo Andre baru telepon saya. Oh iya, tadi kami selesai doa rosario bersama itu sekitar jam 10. Jadi jam 11 berarti sana jam 10 ya. Iya, tadi dia ini. Baru telepon saya tadi. Ya. Hai suster. Hai. Apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Iya. Kapan balik? Nah, seharusnya hari ini saya udah di sana. Cuman cancel. Ya mudah-mudahan soon ya suster. Iya. Ini udah mulai acaranya. Ya. Bisa. Oke, Suster Lucia. Ya, ya. Selamat ya. malam, selamat tengah malam, selamat subuh. Ya. Ini kita sekarang akan menuju ke kolumbarium dan kita akan berdoa bersama untuk menempatkan tadi di tempat semayam. Terima kasih. Ya. Oke. Itu ada feedback dari Ola ya? Iya, ntar keluar ya sebentar lagi. Nggak usah. Ini. Ko Robert, videonya freeze. Mesti di iya di vertikalin ya. Ya, yang itu miring gini. Coba nanti coba minta John dulu. Kita mundur sebentar coba. Atau stepnya, may I? Ya, enggak, saya
That is a big vessel. Compared to that, I'm not sure you're going to get both of those in there. Ini kita sekarang lagi mau ngatur untuk memasukkan box urn-nya abunya Teddy. Selamat siang semua. Selamat siang semua, Vicky dan keluarga, dan Robert, Suster, dan siapa ada di sana? Rina, dan mungkin semua yang hadir secara virtual juga. Kita pada siang hari ini akan menempatkan abu dari jenazah Teddy di Columbarium di Our Lady of the Assumption Catholic Church di Brookhaven, Georgia. Ya. Marilah kita mulai. Marilah berdoa. Kita hening sejenak. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah membangkitkan putramu Yesus Kristus setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Maka kami mohon, pandanglah kini hamba-Mu yang beristirahat atau akan diperistirahatkan di tempat ini. Kuduskanlah tempat ini dengan berkat Roh-Mu, agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu ini. Teddy Williams, yang Kau panggil pada tanggal 12 Juli yang lalu. Semoga Engkau membangkitkan dia bersama Kristus Putramu, dan dia Kau kumpulkan bersama dengan semua orang yang telah mendahulunya di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Melalui pembaptisan, kita dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Saudara kita ini, Teddy Williams, juga telah mati bersama Kristus dan akan disatukan pula dengan kebangkitannya. Semoga air yang melambangkan air pembaptisannya, semoga air ini juga menandakan persatuan saudara kita ini dengan Kristus, supaya dia memperoleh hidup yang baru seperti Kristus. Amin. Dan semoga dengan air baptis ini, Kau kuduskan juga tempat dia akan bersemayam sampai kedatangannya. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil saudara kita Teddy Williams ini kehadiratnya sendiri. Abu jenazahnya akan kita serahkan kepada Tuhan
Tapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah badan yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan kekal. Saudara kita Teddy, ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda, setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka beristirahatlah di sini dalam damai Tuhan. Amin. Saudara kita tadi yang terkasih, inilah salib tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus atas kuasa dosa dan maut. Dengan tanda salib ini, kita diselamatkan. Maka masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mengantar saudara kita ke dalam peristirahatan yang terakhir. Dia telah berpulang kepada Allah. Maka marilah kita iringi perjalanannya dan seluruh doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa, sekarang kami percayakan saudara kami, Teddy Williams, ke dalam kerahiman-Mu. Kami percaya bahwa semua yang telah meninggal dalam Kristus akan hidup bersama Kristus. Terimalah dia di dalam kerajaan-Mu, dan bantulah kami yang masih bersiarah di bumi ini, agar saling membantu dalam menghadapi segala tantangan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang telah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, rangkaian upacara penyempurnaan adu jenazah dan pemakaman kakang kita Teddy Williams telah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan. Amin. Ini ada sertifikat kremasi yang akan kita juga masukkan di dalam situ. Jadi Abu dan mungkin ini ya, tangganya mana tadi? Diki, kamu bisa taruh ke sini. Ya. Dan ini kebetulan bisa dibuka. Jadi walaupun nggak cukup, ya. Jadi ya, abunya ada di dalam plastik dan bisa kita keluarkan. Jadi untuk sementara kita akan keluarkan dulu. Nanti kalau suster atau Romo Andri datang, kita bisa carikan tempat yang lebih memadai untuk bisa dibawa pulang. Pelan-pelan, supaya nggak bocor.
Jadi ini sudah disegel, jadi kita nggak ini semuanya. Dan Kabar lu maca. Oke, terima kasih Vicky dan mungkin mau Foto nggak? John, you can go ahead. Foto dulu nggak? Ya, mau foto dulu sama-sama, silakan. Kita foto Zoom dulu, baru nanti kalian bisa foto lewat kamera ya. Kamu silakan. Peggy mau foto nggak? Berdua aja? Oke, lihat Zoom dulu ya. Satu. Lihat. Masih nggak dibuka. Oh, nggak boleh, harus pakai masker ya. Om Diki, lihat kameranya Om Panca ya, Zoom-nya. Maggie, you want? Maggie, nggak usah deh, Maggie. Maggie, nggak usah. Oke. Ayo, Bu. Philip liatin tempat gua mau diambil. Gua berarti nggak dimasukin. Thank you, John. Thank you, John. You're welcome. Kamu mau lihat you want go ahead, go ahead. Yes, kan? Ntar di pohon. Ya, duduk mau. Kamu harus makan dulu. Jangan, ya biarin, jangan dipegang juga, biarin dia. Suaranya kamu nyalain nggak? Nyala. Tapi nggak ada yang ngomong. Ini taruh di ini ya, posisi ya. Iya. Di sini lain ya, kalau di saya di bawahnya kok kelihatan galungnya. Bisa macam-macam lah. Sudah. Thank you, John. Thank you, John. Balik lagi. Oh, thank you. Ya. Gimana? Ini mau dikelarin apa belum? Ini doa Bapa kami dan Salam Maria dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia cuman ya. Ya. Jadi ini ada suster, ada gambaran di mana Teddy sekarang. Dan ini gereja kami.
Our Lady of the Assumption. Oke. Ya sudah semua. Terima kasih Robert, Deki, Ting ya, sama semua keluarga Maggie sama Vivian. Thank you loh. Terima kasih masih semuanya. Suster, terima kasih dan Terima kita kasih akan tetap saling semuanya. mendoakan. Ya, terima kasih Ya. Saya banyak. dengar suaranya saya. Ya. Ya. Thank you loh, Deacon Panca. Oke. Terima kasih. Yuk, bye suster. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Say bye-bye. Bye. Ya. Bye Suster. Bye semuanya. Sampai nanti. Terima kasih. Selamat malam, suster. Thank you, Deacon ya. Oke, bye-bye. Bye.